panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom. Ketika kita masuk ke bulan Desember, kita sudah merasakan suasana Natal, ya. Dari pujian, dekorasi, mungkin baju juga, pernak-pernik, dan sebagainya, suasana sudah Natal. Memang Natal tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Tapi kita percaya bahwa kita menyadari betul jika Natal tahun ini kita mengerti bahwa Tuhan itu menyertai kita sepanjang tahun ini. Kita menyebut mungkin tahun ini tahun yang berat, tahun yang sulit, tapi nyatanya kita tetap dipelihara Tuhan. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saja kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, dan merasakan hadirat dan sapaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berhimpun, berkumpul bersama-sama dan memuji dan menyembah Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hei, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyilah kamu bersama-sama dengan malaikat. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berhimpun memuji Tuhan, bersuka
berkarya bersama-sama. Hey, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dari pulau dan benua terdengar suara yang memuji Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan, mari muliakan dengan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja.
Shalom! Tidak terasa kita akan kembali menikmati sukacita Natal. Di tahun ini, karena kondisi dan situasi, Gereja GKI Elim tidak merayakan ibadah Natal, tetapi akan diadakan ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kami memohon dukungan doa dan persembahan sukarela dari seluruh jemaat. Persembahan sukarela dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau juga dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan berikut adalah jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita dan tidak pernah terlalu cepat untuk menyertai kita. Tapi Tuhan selalu tepat waktu dalam setiap apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya kuasa-Nya itu tidak terbatas untuk menjaga dan menolong kita. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari saja kita bangkit berdiri sama-sama dan katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Kami begitu merasakan kasih-Mu Tuhan, terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu Tuhan
Aku kan bersandar, mari mengandalkan, hanya mengandalkan Engkau Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kami punya Tuhan yang tak terbatas, karena keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Haleluya. Kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tiada batas. Haleluya. Engkau tak pernah terlambat, Engkau selalu tepat waktu untuk menolong kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah kami lebih merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Semakin yakin, semakin percaya Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Yesus, terima kasih. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Berikan limpah-limpah sukacita dalam setiap hati kami Tuhan, karena Engkau selalu beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Tapi sungguh lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Samu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. kejayaanmu tiada Batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, sebab bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami mohon pengampunan atas setiap kesalahan kami. Dan layakkan kami menggapai tata kasih karunia-Mu. Karena dari sanalah mengalir rahmat kehidupan ini yang kami butuhkan, sehingga kami hidup di dalam kehidupan. Tuhan, Engkau lawat, Engkau sapa umat-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau di sini, jamah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Lama saya nggak kesini. Tadi waktu Sena memimpin pujian, saya sadar ini bulan-bulan Natal. Dan biarlah tema yang mau saya bawakan, saya kaitkan dengan Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Amin. Juru selamat dunia. Saudara, kita punya Allah yang berbeda. Belajar aja, nyanyi terus supaya pinter. Itu lagu milenial. Saya ini orang kolonial yang harus belajar sok kolonial, milenial, supaya bisa KKR sama anak muda. Ini lagu milenial. Ya, saya kepingin lihat senyum Anda, tapi memang gak bisa ya, karena tertutup masker semua. Kita tuh punya Tuhan yang berbeda. Kemarin saya sharing-sharing sama seseorang bersama Pak Roni. Saudara, banyak kita ini terjebak termasuk ketika kita mendalami firman, doktrin. Kita temukan sebuah kebenaran. Dan ini benar. Tetapi dalam kemanusiaan kita terjebak karena ini benar. Berarti yang lain salah. Ingat ayat, Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Tuhan itu besar atau kecil? Tuhan itu bukan cuma besar, Tuhan itu juga kecil. Loh, kalau enggak kecil kan enggak bisa masuk di hati kita. Halo, Tuhan ada enggak di atom? Hah? Halo, jadi Tuhan ada enggak di dalam hati kita? Gimana kalau bisa tinggal di hati kita kalau enggak kecil? Tapi Tuhan juga, Tuhan tuh jauh atau dekat? Tuhan tuh ya jauh, di galaksi paling jauh ada Tuhan enggak? Ada, tapi Tuhan juga dekat. Yesus tuh anak Allah atau anak manusia? Anak Allah atau manusia? Ya anak Allah, ya anak manusia. Tuhan itu objektif. Dia memberikan matahari bagi orang benar dan orang fasik. Tapi perhatikan, Tuhan itu juga subjektif. Yesus tidak datang hanya sebagai perwujudan cinta yang objektif. Umat Tuhan harus tahu yang ditawarkan Tuhan kepada kita tidak berhenti pada cinta yang objektif, tetapi cinta yang subjektif, yang pribadi. Anda menulis ini worship and covenant, in covenant atau and covenant. Mazmur 50 ayat 5. Bisa dibuka. Sekarang suka nggak bawa Alkitab semua soalnya, bawa handphone. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan apa? Korban sembelihan. Di ayat itu, siapa percaya Tuhan mengasihi semua orang? Amin. Tetapi ayat itu tidak berkata kepada semua orang. Tuhan sedang menawarkan kepada orang-orang yang menerima cintanya yang pribadi. Amin. Dan untuk masuk dalam sebuah hubungan pribadi, Tuhan memberi jalan.
Aku mau mengikat engkau dengan sebuah perjanjian. Sebab aku mengasihimu dengan satu cinta yang pribadi. Kalau bahasa anak mudanya, sebuah cinta yang ngajak jadian. Kita nggak boleh berhenti melihat Tuhan menawarkan sebuah cinta yang objektif saja. Anda menerima cinta yang objektif juga. Apa buktinya? Tiap hari ambaan. Ini bernafas. Apa perlu Anda harus jadi orang Kristen untuk bisa bernafas? Tidak perlu. Amin. Itulah kasih yang objektif. Tetapi umat Tuhan, Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan. Bukan hanya percaya Tuhan. Silakan ditayangkan. Saya kira saya hanya ambil beberapa aja. Dia Tuhan yang punya kasih dan dia Tuhan yang jatuh cinta. Dan cinta yang seperti inilah dia wujudkan melalui perjanjian. Covenant. Dan kita tidak hanya dipanggil untuk percaya saja. Yohanes 3:16 kata hidup kekal bahasa Ibraninya Zaim. Zoe bahasa Yunaninya. Itu bukan soal hidup kekal itu masuk surga saja. Satu kehidupan hidupnya dia masuk di dalam diri kita. Nah, yang unik Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, inilah Zoe. Jadi sebenarnya Yohanes ayat 3:16 itu begini. Siapa yang percaya tidak binasa, tidak mati, tapi melainkan memperoleh hidup. Hidup itu. Jadi bukan hidup kekal sebenarnya. Hidup itu. Yang membuat Anda memiliki satu keberadaan poin kontak dengan dia. Sehingga manusia yang fana darah daging itu diberi satu kemampuan untuk terhubung dengan pribadi yang sorgawi ini. Itu yang disebut relation. Nah, untuk masuk di situ Tuhan bilang, kau harus masuk dalam perjanjianku. Nah, itulah sebabnya 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup kekal. Mereka mengenal engkau. To know him. Nah, kata mengenal itu diambil dengan kata gnosko. Kalau bahasa Ibraninya yada. Kata yang sama dipakai untuk sebuah keintiman. Sehingga tujuan dari satu ibadah bukan belajar Tuhan. Bukan belajar akan Tuhan. Belajar dengan Tuhan. Bahkan bukan berhenti percaya Tuhan. Percaya ini medianya, jalannya. Tujuannya adalah mengenal. Anda tidak bisa kenal kalau tidak ketemu. Setuju? Dan Anda kata kenal tidak kepada it, tetapi kepada him atau her. Tidak kepada sesuatu, tetapi seseorang. Setuju? Nah, Nabi Yesaya 600 tahun kalau nggak salah, 500 atau 300, saya lupa. Menubuatkan satu hari Tuhan akan memberikan kepada kita bukan Taurat lebih lengkap. Bukan peraturan atau doktrin lebih sempurna. Tetapi Yesaya 9 ayat 6 coba dibaca, ditayangkan.
Apa yang dinubuatkan Yesaya? Apa yang diberikan Tuhan? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Yang suka nyanyi, ayo nyanyi sama-sama saya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia. Juru selamat dunia. Dia bukan hanya, kembali dia bukan hanya mengasihi secara objektif, dia mengasihi secara personal. Saya pakai kata ini ya supaya ngerti. Dia bukan hanya cinta, sebab dia adalah kasih, tapi dia juga sayang sama kita. This is a personal love. Dan orang-orang yang mengenal Dia, disitulah rahasia tetap kuat. Katakan amin. Tidak berhenti orang yang percaya, orang yang mengenal Dia. Atau dengan kata lain, orang yang dikenal Dia. Bagaimana kenal dan dikenal? Melalui perjanjian. Sebab melalui perjanjian Dia bisa mewujudkan cinta yang personal. Nah, apa wujud cinta yang personal? Cinta yang seperti itu ada rasa, dan kedua ada tindakan. Natal adalah sebuah perwujudan tindakan cinta. Apa yang dia lakukan? Kok macet? Antenanya di mana? Di sini, di situ, sana ya. Oke. Lihat, Dia Tuhan yang jatuh cinta. Dia berkata, ketika engkau jatuh cinta, apa yang... Bentar, ini sudah. Nah. Ketika engkau jatuh cinta, satu hari istri saya sama istri saya keluar kota. Sebetulnya kita harus pulang hari hari Kamis. Kita jatahnya hari Kamis. Tapi istri saya sudah ketok-ketokan putune. Cucu, saya punya cucu saya. Jadi pulang satu hari sebelum, lebih cepat. Apa artinya? Ketika engkau punya cinta yang pribadi, kata kerennya, when you falling in love, engkau pingin diam semua, ketemu.
Saya nggak soal Natal 25 atau berapa. Ketika saya melihat masuk hari Natal, seperti tadi Sena bilang, ketika saya dengar lagu Natal, kata orang Jawa bilang, hati ini maknyes, ada perasaan yang tersendiri. Tapi saya nggak melihat sekitar peristiwa bayi lahir. Apa? Tuhan yang melawat. Kalau kita keluar, kita memperingati hari Paskah. Cerita orang Israel, bukan Paskah. Oh, keluar dari Mesir. Kenapa? Oh, Tuhan itu menyelamatkan. Iya. Kata menyelamatkan dan kepingin ketemu itu dua. Yang tidak terpisahkan. Bukan hanya untuk selamat. Dalam belas kasihannya, dia menyelamatkan. Tapi dalam kangennya, cinta yang dia kepingin bangsa Israel, umatnya tuh bisa beribadah. Makanya dia deal terakhir Fir'aun dengan Musa apa? Soal wedhus. Baca. Fir'aun sudah pepet tapi masih nawar. Wes, lungo-lungo kono, tinggalan wedhusmu. Musa berkata, ora iso, no deal. Kenapa? Karena kami keluar bukan hanya untuk bebas, untuk beribadah. Dan tidak ada ibadah kalau tidak ada korban. Dan korban itu sembelihan baik, gambaran perjanjian, darah. Nah, kenapa harus perjanjian? Ketika masuk perjanjian, Tuhan itu bisa punya tempat landing. Lihat, Ulangan Keluaran 29. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Makanya perkataannya Tuhan kepada Fir'aun lewat Musa, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi bukan pergi untuk pergi. Nah, kenapa dengan ibadah aku diam di tengah mereka? Maka mereka aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya apa? Supaya apa? Aku diam. Bukan sekedar kunjung, diam, dwelling. Itulah sebabnya waktu Tuhan masuk Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. Apa yang dia tangisi? Apa isinya? Engkau itu bunuh nabi, engkau menolak orang-orang yang kau utus. Padahal aku ini rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dan ini membuat saudara kita seringkali, saudara seberang itu gagal paham. Tuhan kok nangis? Bukan karena dia kurang kuasa, amin. Tapi karena dia jatuh cinta. Sehingga dia bisa tersakiti. Jadi apa arti Natal? Kunjungan. Dan kunjungan itu tidak berhenti. Keluhan Yesus kepada Yerusalem adalah, kau tidak tahu saat Allah melawat engkau. Melawat itu bahasa Inggrisnya visit. Visit itu artinya apa? Kunjung. Lihat. Mana ini? Nggak ada. Nah ini. Mazmur 138 ayat 2 bahasa Inggrisnya lebih tepat saya terjemahkan. Siapa manusia sehingga engkau itu mikiri terus? You are mindful. Saya punya mama mertua almarhum.
Dia punya anak 7. Dan dia begitu sayang sama anak yang bungsu ini. Jadi kalau pergi dia ditunggu, kok enggak pulang-pulang ya. Ya anak-anak bilang, mama itu nojok mikir gitu kepikiran, didik kepikiran. Anaknya ini ke Amerika. Terus dia tinggal bersama kami. Dan anak saya yang kedua, Jeremy, itu dia beliau ikut mengasuh. Dan lucu. Saya lihat sampai anak saya yang sulung ini kan family man. Anak saya itu yang sulung family man, yang bungsu public man. Koncone wakeh. Lah anak saya yang sulung ini private. Saya tuh sampai aduh ya Tuhan. Jadi laki itu ya alim banget. Pacaran tuh sekali nikah. Nggak ono pacaran 2 kali. Ya saya bersyukur aja. Suami yang baik. Sayang sama anak. Tapi anak saya yang kecil public man. Jadi MC, jadi apa. Nah, mama mertua saya ini mengasuh anak. Saya godai dia. Mama ini punya anak 8. Anak ke-8 ya putune ini. Sampai anak saya sulung tadi saya kelupaan. Mak itu sama JJ kayak anaknya nggak boleh ya gitu ya. Itu kan cucu gitu, itu kan nggak boleh gitu. Jadi cemburu. Jadi lucu saya lihat. Kalau anak saya yang itu sekolah sudah jam berapa gitu ya, misalnya jam 1 nah, gelibet keluar, kok belum datang ya, masuk kamar lagi. Jadi apa maksudnya? Dipik kiri. Saya percaya Tuhan tuh mikiri kita. Jesus. Anda harus punya iman GR. Dia itu sayang sama orang-orang yang dipanggil. Terus yang kedua, who is the son of man? That you, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia enggak begitu. Makanya saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya. That you visit him. Visit itu apa? Kau berkunjung. Makanya Abraham itu dikunjungi. Makanya Tuhan waktu sebelum Adam jatuh dalam dosa dikatakan dia jalan-jalan. Dia Tuhan yang berkunjung. Amin. Kenapa? Karena dia kangen. Nah Tuhan kan sudah naik ke surga. Itulah kita tetap mengalami kunjungan Tuhan melalui Roh Kudus. Amin. Makanya anak Tuhan harus mengalami Roh Kudus. Kekristenanmu tidak boleh Bapa Putra tok. Tidak bisa cukup Bapa, tidak bisa cukup Bapa Putra tok. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ Anda akan mengalami Tuhan yang utuh. Makanya dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus supaya dia bisa ketemu kita terus. Haleluya. Yang kedua, penasehat ajaib. Yang kedua, ini saya cuma ngomong 2 aja. Sehubungan Natal. Dia Tuhan yang rela memberikan miliknya yang berharga. Amin. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Tidak ada juru selamat selain aku. Mana? Ini. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan lagi. Akulah Tuhan Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku.
Dan untuk menyelamatkan kita, dia nggak cukup berfirman. Dia harus membayar. Lihat ya, pada waktu Yesus hidup, bukan hidup, sekarang masih hidup, berjalan di atas muka bumi. Semua orang termasuk yang nggak percaya, termasuk yang membenci. Perhatikan, percaya dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Setuju? Tetapi mereka tidak percaya, bahkan marah ketika Yesus berkata, dosamu diampuni. Setuju? Dan waktu Yesus dihadapkan, ada orang yang dibuka dari genteng, bukan genteng ya, pokoknya atap turun. Bangkit, dosamu sudah diampuni. Ngamuk orang Farisi. Wah, enak aja, namanya emang lu siapa? Tuhan tuh ngomong gini, ini yang kita harus belajar. Saya lupa kalimatnya gini. Angel di ngomong bangkit sembuh sama dosamu diampuni. Buat aku, dengan kata lain Tuhan tuh mau ngomong gini. Aku lebih gampang nyembuhin orang sakit. Sebab untuk menyembuhkan orang sakit, aku cukup berkata, sembuh, sembuh. Tetapi untuk mengampuni dosamu, menyelamatkan kau, aku harus mati di salib. Halo. Hari ini kebalik. Semua orang Kristen, siapa pernah berbuat dosa terus minta ampun rasa lega? Wah, sih nggak angkat tangan, nggak pernah dosa ya. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara. Sampai aduh Tuhan, sorry ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Halo. Terus rasa apa? Lega tak? Lah kok bisa? Lah ya, kok bisa? Oh ya sudah, Tuhan sudah ngampuni. Kok tahu? Loh. Iman. Terus Roh Kudus kerja. Nah, hari ini kebalik. Semua orang Kristen percaya Tuhan bisa ngampuni dosa. Rodok kurang percaya Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Kita harus percaya, bukan satu dan salah satu. Harus percaya dua-duanya. Minta perlindungan dari COVID. Amin. Kalau kena adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Saya suka ini. Bukan karena besar kasih Allah, tapi karena begitu. Sehingga dia rela. Ada sebuah pepatah. You can give without loving, but you cannot love without giving. Dan dia gak berikan malaikat. Dia gak berikan galaksi buat dia kecil. Dia berikan pribadi yang dia sayangi, putranya. Dia relakan, dan itulah yang Tuhan mau bicara kepada Abraham. Apa arti Natal? Dia berkunjung dan dia jadi manusia untuk menyelamatkan. Dan untuk menyelamatkan dia harus merelakan, disembelih. Seperti tangisan Abraham ketika dia harus menyembelih anaknya. Demikian tangisan Bapa ketika dia merelakan anaknya mati di atas kayu salib. Ketika dia lahir, Yesus tahu dia lahir untuk mati di atas kayu salib. Dan itu kenapa dia lakukan? Karena segala sesuatu dari Tuhan melalui putra yang melaksanakan putranya. Perwujudan dari cintanya Bapa. Jadi bentuk cinta yang pribadi, kepingin ketemu dan rela memberikan. Memberi. Haleluya. Istri saya pulang, dia enggak bawa oleh-oleh, ya itulah enggak tahu, buat anaknya lagi, buat putunya. Amin. Itu namanya sayang.
Tuhan bukan hanya kasih, Tuhan tuh sayang sama kita. Masih kita rambut kita sudah putih. Sampai rambutnya sudah putih, Pak Dono. Saya udah mulai putih nih. Putih yang samping. Tuhan bilang, buat aku, kamu itu ya tetap anakku, bocah cilik sing tak gendong, tak sayang-sayang. Amin. Jadi ketika engkau lihat Yesus lahir, melihat, saya mengajak, di balik itu apa? Dia Tuhan yang kangen berkunjung. Dan Tuhan yang rela memberikan. Sehingga dari situ kita buat pegangan. Itu yang disebut kasih setianya. Orang Israel hanya percaya kepada perbuatannya. Waktu keluar dari Mesir. Gagal percaya kepada kasih setianya. Makanya Ibrani 3:19 berkata, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Saya mengajar gini, jangan fokus hal yang pertama kepada kuasanya lebih dulu. Tetapi kepada kasih setianya. Kepada kesetiaannya. Kepada hatinya. Dan saya percaya di situ engkau akan melihat kemenangan. Kuasanya. Kalau tidak pun, engkau akan rela jadi martir. Tidak melihat pertolongan secara jasmani. Bagaimana Sadra Mesa Abednego bisa melewati itu? Ya kita yang baca enak. Oh iya, mari ngono luput. Ya sudah tahu. Toba jadi Sadra Mesa Abednego. Naik ke api. Siapa yang tahu? Tuhan intervensi. Tapi dia sudah nyiapkan. Tuhan yang aku sembah mampu melepaskan aku. Tapi kalau dia tidak berbuat itu, aku tetap percaya. Amin. Kasih setianya. Stefanus tidak melihat batu berhenti. Tapi dia melihat Yesus menyapa. Fokuskan pada kasih setianya. Saya baru mendapat berkat yang luar biasa. Ada seorang ibu sederhana di Mojokerto masuk lagi desa. Itu saudaranya dulu lewat radio Sangkakala saya layani. Kelepasan. Dia seorang single parent juga dan dia, Pak doakan saya. Dan waktu itu ternyata dia lagi sumpek dan sebagainya. Saya telepon, saya bilang fokus sama kasih setianya. Bukan persoalanmu, bukan dia bisa mampu menolong dulu. Kau percaya hatinya, izinkan biarkan dia mengasihi. Pertama saya doa dia diam aja. Dan dia bersaksi setelah itu, hati saya lagi hambar. Saya minta Roh Kudus engkau hadir. Engkau lawat, engkau sapa dia. Terus dia mulai berbahasa roh, wah dia mulai naik. Tiba-tiba dia teriak, aku gak sendiri, aku gak sendiri. Dia sendiri di kamar. Dan dia bersaksi, Pak, ada yang megang tangan saya, Pak. Ada yang megang tangan saya gak sendirian. Tangan saya digandeng, Pak. Saya sampai merinding, saudara. Saya sampai nangis juga. Saya bilang, Tuhan segitunya engkau memperhatikan umatmu. Amin. Bukan sebuah agama. Bukan sebuah peraturan. Seorang pribadi. Seorang anak. Kenalah akan pribadinya. Biarkan dia hadir dalam hidup. Engkau tidak akan sama dan engkau tidak pernah jadi orang biasa. Bukan karena engkau hebat secara manusia. Tetapi engkau punya Tuhan yang berbeda. Dia berkunjung, dia hadir, dia berjalan. Dan dia bersedia memberi. Sampai Tuhan bilang, anakku aku relakan. Di situ titik bijak kita. Tuhan aku butuh ini Tuhan. Dan saya percaya umat yang mengenal dia akan tetap kuat melewati masa yang sukar ini. Mari kita bangkit berdiri. Seorang anak telah, saya minta ikut. Untuk kita seorang
putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Angkat tanganmu, gapai dia sehat ajaib. Namanya siapa? Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Bukan agama, bukan doktrin, bukan hukum tertulis lagi. Seorang putra telah datang buat kita. Oh, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat aja. Angkat tanganmu, gapai dia. Panggil namanya saudara yang sakit, saudara yang membutuhkan jawaban doa pagi hari ini. Panggil nama itu. Dia Tuhan yang melawat saudara dan saya. Ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, sehat aja. Mari kita sambut. 2000 tahun yang lalu dia jadi manusia, dia melawat kita. Karena dia ingin ketemu kita, dia ingin menyapa kita. Yesus Tuhan, madu. Sekali lagi saya serahkan pada hambanya. nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja Yesus Tuhan, dunia. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami pengertian untuk kami dapat menelaah kebenaran firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Memberikan kekuatan dan gairah baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya termetrekan dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat ilahi yang terkandung di dalamnya. Terima kasih Engkau Tuhan Allah yang menyapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Pribadi lepas pribadi, tidak pernah Engkau biarkan mereka sendiri. Selalu ada di dalam hatimu, selalu ada di dalam kepikiranmu. Kasih setiamu yang selama-lamanya tidak pernah berubah, menjadikan anugerah yang sempurna bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tahu tentang orang yang membajak. Dan ketika kita lewat dalam area pertanian, ada seorang yang sedang membajak tanah sawahnya. Kemudian apa itu ya namanya, galengan atau apa itu ya. Terus kita lihat di situ ada satu gundukan semut. Di mana bajak itu sedang mengarah ke situ. Kalau bajak itu lewat, maka gundukan tanah yang penuh dengan semut itu akan kejebur ke sawah. Pasti masuk ke dalam air dan semut-semut itu akan mati. Anda kepingin menolong. Anda berteriak pakai bahasa Inggris, awas, hati-hati, minggir. Semut pun tidak mengerti bahasa itu. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, juga enggak bisa. Apa yang terlintas? Seandainya saya mengerti bahasa semut, saya jadi semut, saya akan peringatkan dia supaya dia tidak menjadi mati. Karena bajak itu mengarah ke dirinya. Di luar kita berbicara tentang kuasanya yang maha hebat. Di luar tanpa itu pun Allah Bapa di surga sanggup menolong. Tetapi gambaran gampangnya supaya mudah dicerna. Kalau jadi semut, bisa berbicara dengan dia, mengatakan hati-hati. Dan dia dapat menyerukan untuk segera minggir. Dan semut itu kemudian selamat. Terkadang ada sebuah pertanyaan yang sulit kita menjawabnya. Kenapa Yesus itu terlahir? Di luar daripada pemenuhan dari setiap rancangannya, Tuhan yang tidak dapat mengingkari dirinya dan mengingkari hukumnya, dia harus memenuhi itu. Dia jadi manusia untuk dapat menyapa setiap kita secara pribadi, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, tanpa kita sadari, kalau mulai bulan Maret sampai hari ini, sudah 9 bulan kita melewati kondisi-kondisi pandemik. Memang kita mendengar vaksin sudah ada, mungkin mulai tahun 2021, terjadi satu vaksinasi, tetapi kita tetap harus bijak menyikapi hidup dengan berhati-hati. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan vaksin dan kemudian itu segalanya dan kehidupan kembali menjadi pulih, menjadi normal. Tetapi kuasa daripada Tuhan Yesuslah yang dapat memulihkan kehidupan setiap kita di seluruh kehidupan, baik itu kesehatan, baik itu hubungan suami istri, keluarga, termasuk juga ekonomi. Ada guyonan yang berkata, jangan nyanyi mari berhimpun di dalam Natal seperti itu, karena harus
jaga jarak seperti itu. Tadi Pak Sena sudah ngajak nyanyi mari berhimpun, tapi kita akan jaga jarak. Yang tidak berjarak itu hati kita masing-masing saling mengasihi dan juga hati Tuhan kepada setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Kasih dari surga adalah kasih yang menyapa. Kasih yang hadir di dalam setiap hidup kita. Dari waktu ke waktu. Dalam situasi keadaan apapun. Kita mendapatkan kasih-Nya. Dan kasih setianya selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Mari kita pujikan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, damai sejahtera-Mu. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi
Engkau mengalirkan kasih-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Kami menerimanya, kami merasakannya, kami menikmatinya. Bahkan kasih setia yang selama-lamanya tidak pernah berubah. Setiap hari yang baru, ada anugerah yang baru yang Kau berikan, yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keluar dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kasih itu dan boleh dirasakan oleh sesama bagi kemuliaan nama-Mu, kehadiran-Mu. Natal yang boleh kami terima sebagai anugerah Bapa yang sempurna, lawatan, kunjungan sapaan-Mu kepada pribadi lepas pribadi telah menyembuhkan roh tubuh jiwa kami yang sakit, bahkan seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit. Engkau memulihkan, Engkau memberkati setiap kami. Ketika kami keluar, ketika kami masuk melalui Engkau yang adalah pintu yang tersedia. Bahkan anak kunci yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami menemukan padang rumput yang hijau, air tenang yang menyegarkan, yang memberikan kehidupan. Karena Engkau datang untuk memberi hidup, supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu yang terjadi bagi setiap umat-Mu, milik kesayangan-Mu. Kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, kami mau hidupi, terpelihara, tertanam dalam di tanah hati kami yang paling subur, yang paling gembur, dan terus berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah, tetap berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu membela kebenaran firman-Mu yang adalah ya dan amin. Ketika kami percaya, kami melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam setiap kehidupan. Di dalam segala anugerah-Mu, Engkau bukan hanya memberkati, tetapi Engkau menjagai, Engkau memelihara, Engkau membela, perlindungan-Mu yang teguh, sehingga kami aman di dalam-Mu. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau buat kami berhasil. Biarlah kami menjadi saksi, biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Engkau buat anak cucu keturunan kami perkasa di bumi, dan lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi setiap apa yang kami kerjakan di dalam rancangan-Mu, Engkau berkati sehingga Engkau Tuhan Yesus yang diagungkan. Kami pulang di dalam segala damai sejahtera yang telah Kau berikan. Kami pulang di dalam segala sukacita yang telah Engkau berikan. Dan kami percaya malaikat-Mu menatang, menyertai kepulangan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami boleh tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan sekali lagi bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu dan bagi kemuliaan-Mu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom, selamat pagi.